jangan makan minyak ya, jangan makan goreng-gorengan ya. Kalau sekarang nggak berubahnya, ya berubah. Gula. Jadi jangan berharap kita harus 2-3 bulan nge-gym pingin badan gede, mimpi. Diet ini tidak selalu berkonotasi dengan pengen kurus kan? Untuk latihan bahunya bisa. Oke, dia sehat, tapi begitu ayo lari yuk, saya nggak kuat. Ke Kampung Asem beli tenggiri untuk bahan isian bakpao. Kalau mau bugar tiap hari, tonton obrolan Tung Tau. Hai sahabat ngopi, selamat datang di OTT, obrolan Tung Tau. Nah, hari ini kita kedatangan seorang penggiat olahraga di Kota Pangkal Pinang. Saya perkenalkan kepada para penikmat kopi, Coach Harry. Selamat malam. Iya, Coach Harry ini sehari-hari profesinya nih apa nih? Saya sebagai personal trainer, sekalian saya di yoga. Oh, ya, di yoga bisa kita untuk di private atau di kelas untuk sementara ini. Iya. Oke, jadi ini aktif ya setiap hari ya Pak aktif, ya? Insya Sibuk Allah, banget nih. masih sehat. Iya. Nah, sekarang olahraga itu kan bermacam-macam nih motivasinya. Nah, menurut Coach Harry, kira-kira yang paling tepat alasan kita untuk berolahraga tuh apa ya? Di sini saya sedikit jabarkan dulu ini masalah untuk olahraga. Di olahraga itu ada sehat dan bugar. Iya. Nah, sehat itu otomatis seperti Cece Mariani sekarang sehat. Ya. Saya sehat. Ya. Semua orang masih beraktivitas, mau kemana-mana mereka kan sehat. Nah, sedangkan bugar itu mereka bisa melakukan sesuatu aktivitas yang lebih seperti ekstra gitu. Iya, ekstra. Jadi orang yang sehat belum tentu bugar. Oh gitu ya. Betul. Iya. Kalau sudah bugar pasti sehat. Dia sehat. Jadi next level ya Pak ya. Dia secara kasat mata dia sehat, bisa jalan ke sana ke sini. Oke, dia sehat. Tapi begitu, ayo lari yuk, saya nggak kuat. Nah, berarti kan dia dikategorikan tidak bugar. Oh, tidak bugar. Jadi, atau mungkin mudah sakit, betul, lagi musim hujan, pilek lah, atau jadi imunnya rendah lah. Nah, jadi seperti Mariani tadi bilang, ya dia tidak bisa melakukan aktivitas yang lebih. Oh, itu berarti kurang bugar. Itu bugar. Jadi perbedaan sehat dan bugarnya di situ. Oke, ya menarik ya. Jadi bukan cuma hanya sekedar sehat ya, tapi kita yang harapkan ini bugar juga. Memang tujuan kita berolahraga itu sebenarnya kalau dulu mungkin orang ada yang pinginnya badannya besar, ini segala macam. Sekarang dengan bertambahnya makanan yang bermacam-macam, minuman yang bermacam-macam, otomatis orang akan lebih mencari sehatnya. Nah, sekarang berlomba-lomba untuk cari sehat. Makanya sekarang di fitness itu rata-rata kalau kita presentasi mereka akan lebih cenderung ke sehat. Apalagi khususnya bukan buat wanita. Bodybuilder kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu yang pergi fitness badannya gede-gede gitu ya, lengannya besar-besar. Tahun 90-an saya masih di Jogja itu, jujur aja fitness tuh rata-rata semuanya pinginnya badannya bodybuilder. Bodybuilder. Ya, jadi pinginnya gede semua. Kalau sekarang kalau kita lihat ya rata-rata walaupun ada sekarang, makanya sekarang ada lombanya men's fitness. Nah, fitness badan atletik ada seperti itu. Jadi nggak semuanya harus cenderung kayak binaragawan. Binaragawan. Betul. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita pesan kopi dulu ya. Boleh, siap, ditunggu-tunggu ini. Ditunggu-tunggu, iya. Mencoba kopi Tung Tau ini. Iya. Pak Harry biasanya minum kopi? Saya es americano. Kalau malamnya saya es americano. Kalau pagi saya kopi pahit. Kopi pahit panas. Gitu ya. Iya. Kopi panas ya. Oke. Kita pesan dulu. Iya. Oke ya. Tadi ya
Coach Heri kan maunya ini ya kopi Iya, panas ya. es Oke, americano es americano. satu. Ya, kopi es. Ya. Ya, yang dingin ya. Kemudian kalau saya yang kopi hitam biasa ini ya, Iya. ya tapi nggak usah dikasih gula ya. Oke, terima kasih. Iya. Ya, kasih Mas. Ya, Ya. oke, ya. Nah, sambil menunggu kopi, Iya. Kita lanjut ini. kita lanjut lagi Iya. obrolan kita nih. Ini menarik ya, karena sehat belum tentu bugar. Betul. Nah, sekarang yang kita omongin ini pengen bugar, berarti di atas sehat gitu Di ya. atas sehat. Di atas sehat. Nah, sekarang sehari-hari ini kira-kira bagaimana peranan kita berolahraga atau kita melakukan aktivitas fisik itu untuk supaya bugar itu? Oke. Pertama kali otomatis yang kita perhatikan pola makan. Oh, itu juga termasuk. Ya, pola makan. Jadi sehebat apapun, sebagus apapun kita latihan, kalau pola makan tidak dijaga, dan satu lagi istirahat tidak cukup, akan sia-sia olahraga itu. Oh gitu. Ya. Jadi awalnya ini bukan langsung main mau latihan aja Tidak, dulu nih Coach Heri karena ya. kita latihan itu kan butuh Energi. badan bugar, Iya, energi. energi. Bayangin kalau kita ke gym tapi kita nggak makan, terus kita nggak ngapa-ngapain, datang ke gym cuma duduk. Nah, otomatis begitu kita kan datang ke gym tuh udah terus badan dah segar. Udah Ya, udah berenergi. iya, betul sekali. Oh gitu ya. Jadi Iya. untuk bugar itu olahraga ini salah satunya. Iya, Tapi betul. harus diawali dulu dengan gizi yang Gizi baik. yang baik, Kemudian sama istirahat istirahat yang cukup. Ini Benar. yang kadang-kadang yang Ini sering. nih, sahabat ngopi nih, terutama nih anak muda ya. Kita Iya. lihat nih mereka tuh banyak kan kurang istirahat. Betul. Karena Ada. aktivitas di kerjaan Kerjaan. atau tuntutan pekerjaan Betul atau mungkin sekali. juga karena terlalu asik main gadget ya. Ya. Jadi kayak kurang tidur. Betul sekali. Oke. Banyak scrollnya. Iya, betul. Nah, sekarang kita ngomong soal diet ya, Ya. atau makanan sehat. Nah, kira-kira untuk orang-orang tertentu, Ya. oh ya, Ya, makasih. terima kasih ya, terima kasih ya. Iya. Ini, oke, ada kopi panasnya juga. Iya, siap. Ada kopi yang esnya Iya. juga. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih Iya. ya. Siap. Oke. Ya, oke. Ini kalau ini yang panas juga disediain nih. Siap. Pak, jadi double nih kita. Iya, Oke, nah kita balik lagi nih Iya. ke ini diet. Ya, diet ini tidak selalu berkonotasi dengan pengen kurus kan? Betul. Iya. Nah, kira-kira makanan bergizi seperti apa yang baik gitu loh untuk Oke. kita supaya kuat berolahraga Oke. gitu. Yang pasti itu pertama kali kita harus menunjangkan dari protein kita. Oh, protein. Ya. Oke. Kalau satu lagi sama yang dibahas, yang dibicarakan sama Aci tadi masalah diet. Ya. Ya, masalah diet. Kalau untuk diet itu sebetulnya sekarang ini macam-macam, lagi tren kan Ya. EF. Apa tuh? Ya, EF itu. Ya, intermittent fasting. Nah, IF ya, iya, intermittent fasting. Oke, ada. ya betul. Bagi saya sebetulnya semua pun bisa dijalankan. Ikutin kemampuan kita masing-masing. Nah, saya secara pribadi, saya tuh orangnya jarang melakukan diet. Oh gitu. Ya, jadi saya mengatur pola makan. Jadi saya mengikutinya di defisit kalori aja. Aha. Ya, saya butuhnya sehari 1.500, ya berarti saya butuh kalori saya 1.500. Begitu saya over, berarti saya gemuk. Oh. Nah, jadi saya Jadi, hitungnya di kita harus tahu kebutuhan sehari-hari kita berapa kalori. Betul. Oh, itu jadi Ya. itu yang membuat kita itu bisa berat badannya Betul bisa sekali. diatur tuh dari Betul. situ ya, Pak. Oh, iya iya. Karena iya. bagi saya gini, Cih. Kalau kita diet, ya itu kan jangka pendek. Ya, betul. Ya kan, jangka pendek. Selama saya jadi PT, itu saya lihat, saya mengamatin, kurus 3 bulan balik lagi, Iya. kurus 3 bulan balik lagi. Jadi seperti pingpong. Kenapa begitu ini? Ya Coach seperti Heri? tadi, Hmm. dia tuh jangka pendek.
Oh, Nah, dia belum tahu dia butuhnya berapa. Karena gini aja, tiba-tiba Aceh, jangan makan ini ya, jangan makan itu. Seperti apa ayo? Ya. Seperti mimpi buruk kan? Ya. Aduh, biasa makan ini, tiba-tiba nggak boleh makan ini. Nah, kalau saya secara pribadi kepada klien-klien saya bilang, saya lebih mengajarkan mereka merubahkan habit mereka. Habitnya? Ya, saya lebih merubahkan mereka habit supaya nggak yoyo seperti supaya itu. nggak yoyo. Setidak-tidak kita perlahan. Iya. Atau saya tidak pernah bilang jangan kurangin dulu. Ya, Okay. kurangin dulu, kurangin. Karena apa? Klien ini mungkin di depan kita, iya saya nggak bakal makan ini, tapi sayang kalau di rumah. Iya, ada sisa nggak dihabisin. Nah, ya itu terutama ibu-ibu. Iya, betul. Begitu nyuapin anaknya, aduh ini saya. Anak nggak habis nih makanan ibunya yang sayang makan. itu bagus, tapi kalau sama makanan nggak bagus. Iya. Berlebihan. Ya. Sayang nggak dimakan atau sayang dibuang. Nah, itu kadang-kadang di situ. Itu masalah itu masalah yang sering dihadapi oleh ibu-ibu ya biasanya. Jadi udah kayak tong penampung gitu loh. Dari makanan tidak habis di rumah. Jadi sayang, serba sayang jadi betul. Iya, itu ya menyebabkan kita tuh berarti supaya kita tidak yoyo berat badannya, berarti kita harus punya habit makan yang sesuai dengan kebutuhan kalorinya, sesuai dengan kebutuhan kegiatan kita. Di awal memang berat. Iya. Yang biasanya kita harus minum ini tapi tidak minum. Oke, saya kurangin. Saya kurangin. Nah, misalnya kita minuman gula hari ini biasa 3 gelas, saya kurangin 2 gelas. Besok saya kurang 1 gelas. Ya, dulu saya penggemar kopi yang pakai gula. Ya. Nah, pelan-pelan ternyata kopi pahit lebih enak, lebih sehat. Itu merubah kebiasaan. Iya, karena gula itu memang bikin nyaman. Iya, betul. Bikin enak. Iya. Tapi ya tidak sehat tadi. Iya, betul ya. Itu banyak ya penelitian bilang bahwa gula itu over ya kita konsumsi itu sehari-hari itu jauh melebihi kebutuhan kita. Mungkin kalau Aceh dengar dulu kan kalau orang tuh selalu ngomong pingin ini, jangan makan minyak ya. Ya. Jangan makan goreng-gorengan ya. Kalau sekarang enggak berubahnya. Ya berubah. Gula. Ya. Sekarang ini gula, betul. Ya, bukan hanya untuk mencegah diabetes, tapi memang kita ini kelebihan. Aktivitas sekarang orang-orang modern ini jauh lebih tidak pakai tenaga. Betul sekali. Atau mungkin yang kerja di kantor. Cuma berapa kalori keluarnya tapi masuknya banyak, apalagi kalau langsung konsumsi gula. Dan gak heran sekarang di usia 20, 30 udah diabetes. Karena lihat anak-anak makanan 1.000 dan minuman manis. Ya. Dengan Rp1.000. Iya. Jajanan seperti betul itu sekali. yang begitu. Iya, betul. Ya, jadi sahabat ngopi kalau mau berolahraga, jadi supaya nggak sia-sia, kita tidak cukup hanya berolahraga, tapi kita harus mengatur makanan kita, pola makan serta istirahatnya. Serta istirahat nih. Nah, kalau menurut Coach Heri nih, istirahat yang seperti apa yang kita butuhkan pada saat kita memulai training kita nih? Kalau malam itu kan pada umumnya kita perlu istirahat sekitar 7-8 jam. 7-8 jam. Bukan berarti dihitungnya dari jam 1 pagi ya, Ce ya. Oh gitu ya. Nah itu tuh. Ini anak-anak saya harus tidur 7 jam nih, dari jam 1 pagi ngitung mundur 8 jam, enggak gitu juga. Oh iya. Itu enggak benar kayak begitu tuh, Pak. Jadi bukan hanya kita bilang 7 jam gitu. Dari jam 3 pagi. Jam 3 pagi gitu. Enggak benar gitu ya. Enggak benar juga. Iya. Kenapa kayak gitu? Karena dia di fase-fase organ tubuh kita itu kan perlu istirahat juga. Ya. Atau jadi detox pada malam itu kan bagusnya kan terjadi di antara jam 11 jam 12 malam. Oh begitu. Nah, jadi ada baiknya kita tidur tuh ya syukur-syukur bisa jam 10 malam atau jam 11 malam. Paling mentok tuh di jam 11 malam. Ya, terus saran saya satu lagi nih untuk yang pengguna gadget atau HP. Iya. Baiknya sebelum masuk jam istirahat tuh 1 jam atau 1 jam setengah lepaslah gadget itu. Karena begitu kita terus orang kadang-kadang saya tidak bisa tidur, terus ngapain? Ya nonton TikTok lah.
nonton HP lah, nonton inilah. Semakin dia nggak bisa tidur. Semakin nggak bisa tidur ya. Karena rangsangan sinar tadi. Ya, ada Betul. blue light itu dari itu ya, gadget itu ya. Jadi otak selalu kerja terus ya. Ya, itu yang bikin jadi susah tidur. Betul. Dan satu lagi, diusahakan siang tuh sebetulnya tidur kita nggak perlu lama. Oh, ada. Nah, tidur siang tuh sebetulnya kualitasnya aja, bukan kuantitasnya. Oh, nggak perlu lama-lama ya? Nggak perlu Kira-kira lama, berapa? setengah jam, Setengah satu jam jam. cukup, setengah Saya tuh jam. terbiasa tidurnya tidur lelap ya. Ya. Jadi 10 menit, 15 menit begitu saya terlelap bangun udah seger. Oh. Tapi tipikal-tipikal orang ya. Ya, beda-beda Kadang-kadang mereka ya. butuh 1 jam. Ya. Nah, kalau mereka bisa seperti itu lebih bagus lagi. Oh. Karena ya. tergantung aktivitas. Kalau saya kan aktivitas 1 jam ini kadang-kadang dikejar-kejar juga nih jamnya. Habis ini kemana? Iya, betul. Coach Heri ini sibuk ini. Jadi, banyak ya, latih di sana, latih di sini. Jadi kadang-kadang kita sambil nunggu juga bisa tidur sambil duduk gitu. Iya, tapi ya karena aktivitas yang begitu tinggi, saya rasa itu yang membuat Coach Heri juga jadi mudah untuk tidur ya. Oke. Ya. Jadi kalau ada orang yang profesinya memang mereka terpaksa harus bertugas di malam hari, misalnya ya kita contohkan orang-orang yang kerja di rumah sakit atau yang mungkin mereka harus berurusan dengan negara lain yang beda waktu ya sama Indonesia misalnya saham atau apa kayak gitu, mau nggak mau mereka harus bergadang gitu. Betul sekali. Kadang-kadang kan ada yang rutinitas kerja tuh nggak mesti pagi atau siang, malam pun banyak. Nah, di sini tantangan mereka untuk yang pekerja malam, otomatis sumber vitamin sama protein mereka harus lebih. Oh gitu. Iya, karena kehidupan mereka kan berubah. Di saat kita tidur mereka bekerja. Iya. Nah, buat mereka yang pekerja malam itu begitu ada waktu istirahat. Oh, sebisanya. Sebisanya ya. Sebisanya. Atau jujur aja saya dulu waktu di Jogja itu 2 tahun itu saya kerjanya di diskotek juga. Oh gitu Pak. Jadi setiap malam minggu tuh saya harus ngisi. Iya, iya. Begitu jam istirahatnya DJ jam 12 malam kita harus ngedance. Oh. Jadi saya punya jatah ngedance tuh jam 10 malam sama jam 00. Jam openingnya DJ sama closingnya DJ. Nah, jadi betul-betul ini Coach Heri ini jadi bukan cuman hanya ini yang melatih di bidang olahraga, tapi dance juga ya. Saya dulu basicnya sebetulnya suka dance saja. Oh. Suka dance, kenal dengan dunia aerobik. Aerobik di studio. The gym, ikutlah di gym. Oh, ke DJ. Iya. Oke. Nah, kita bicara soal tadi bahwa orang-orang yang memang jam kerjanya agak berbeda itu mereka butuh asupan makanan yang betul sekali. Lebih baik lagi daripada yang biasa pekerjaan normal. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan peranan suplemen Pak, makanan tambahan? Kira-kira menurut Coach Heri itu untuk suplemen dan obat-obatan itu kalau kita aktivitasnya lebih, saya pikir sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Jadi kita atur. Saya bergerak seperti apa? Kalau saya otomatis saya butuh suplemen. Ya. Nah, tapi kalau misal masih dengan suplemen yang alami masih bisa, it's okay. Oh, nggak perlu tambahan yang beli-beli itu ya? Iya. Suplemen itu orang yang punya challenge-nya lebih, latihannya lebih. Untuk kegiatan ekstra. Iya, untuk kegiatan ekstra. Iya. Atau mungkin sering mobilitas antar kota. Di dunia fitness pun seperti itu. Iya. Kadang-kadang orang tuh bulking, kalau nggak tanpa suplemen tambahan jauh. Jadi jangan berharap kita harus 2-3 bulan nge-gym pingin badan gede, mimpi. Oh, perlu dibantu dengan suplemen juga. Iya, betul. Itu saya sering lihat tuh Coach ya. Kayak protein apa yang sebagai ada whey proteinnya, kreatinnya. Jadi kadang-kadang pusing juga kalau klien minta 3 bulan minta badannya besar itu. Nah, PT-nya bingung gitu. Ya, mesti ada hitungannya juga ya. Oke. Nah, saya secara pribadi kalau Anda minta bodybuilding, saya tidak menggunakan suplemen. Saya mengatakan iya kan, saya menjanjikan sesuatu yang halu. Iya. Monggo, ini ada teman saya PT pernah ikut lomba, pernah ikut kompetisi. Monggo, silakan ke beliau. Iya. Bukan secara teknik,
Saya bisa. Secara Tapi, teknik. kan untuk suplemen, nah saya karena tidak merasakan, nggak mungkin ke saya, oh kamu harus makan ini, minum ini, rasanya gimana? Rasanya gimana ya? Jadi halus, Ya. monggo. Ya. Jadi seorang PT pun personal trainer yang kita Betul. pilih itu kita harus cari tahu dia punya latar belakang. Betul. Nah, jadi kita sesuaikan dengan Ya. tujuan kita. Ya. Jadi kita ke olahraga itu mau hasilnya apa gitu Betul. ya, supaya ada target Ya, gitu ya. karena kan kita tuh PT itu sebetulnya, kalau bagi saya PT itu sebetulnya kalau orang bilang gampang, bagi saya susah. Karena satu, kita harus punya basic ilmu gizi walaupun kita bukan ahli gizi. Nah, di sini Paham ya, ya, harus paham. di sini kalau misalnya saya untuk berbicara gizi karena saya bukan di ahli gizi, jadi saya untuk tidak berbicara untuk lebih. Ya. Atau Tapi yang basicnya secara harus basicnya tahu. harus tahu. Harus tahu, ya. Ya. Jadi klien atau ini ya Betul. membernya kira-kira suplemen basic itu Ya, yang dia butuhkan tuh apa betul. harus tahu. Tapi kalau mau yang lebih advance, yang ada target-target tertentu, Betul. nah itu harus Iya, berbeda lagi. setidaknya PT itu sumber energinya yang mana, protein dapat dari mana, atau kalium dapat dari mana. Nah Ya, itu harus tahu lah. paham. Harus paham kaliumnya Iya, dari mana. Betul sekali. Ya, protein itu makan apa. Iya, gitu. betul. Jadi Ya. kita ulang lagi, kalau masalah suplemen, saya pikir tergantung kepada personnya masing-masing. Iya. Ya bisa konsultasi kepada PT-nya dan sesuai dengan kebutuhan dia. Dia mau untuk kompetisi atau untuk pingin besar, tapi untuk ideal dia sendiri, mungkin PT akan lebih bisa mengarahkan suplemen seperti apa. Begitu. Gitu. Oh, ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita nih berbicara target, Iya. ada teman-teman saya ya mungkin ya datang ke gym, Iya. mungkin pengen kurus, Iya, nih betul, banyak nih ya, betul, terutama betul. Ya, wanita betul. ya. Iya. Nah, Pak Coach Heri menyingkapi keinginan-keinginan untuk menjadi jauh lebih kurus dengan Iya. datang ke gym itu kira-kira bener atau bener nih? Nah, ini sebetulnya tantangan seorang PT ya. Tantangan seorang PT karena di PT di klien itu kan permintaannya bermacam-macam. Bermacam-macam. Kalau saya secara pribadi, saya nggak ngikutin permintaan klien, tapi klien harus ngikutin saya. Oh gitu. Nah, contohnya, Coach Heri, ya. ya, yang simpel. Aceh ke dokter, Iya. dok saya sakit, saya minta obatnya ini ya dok. Oh nggak bener ya? Yang dokter siapa? Iya, yang Gitu dokter ya? siapa? Yang dokter siapa? Oke, ya. Kalau ya. dokternya Ya. silakan pintu keluar di sebelah. Oh ya, kayak Ya, begitu. Oh, jadi ya. kalau saya jadi PT pun porsi Anda seperti ini. Anda butuh kardionya segini, bebannya segini. Nah, tapi kalau Tapi kalau kita menyampaikan kira-kira nih mungkin kita agak overweight Ya, ya kita sampaikan ke coach betul. kita, oh saya punya target berat seperti ini, Betul. boleh dong. Ya. Berarti nanti coach yang Betul. menyusun trainingnya apa yang Betul. pas buat dia gitu ya. Satu lagi yang paling penting, kita harus paham histori penyakit dari klien Oh kita. dari klien itu? Iya. Oh itu ya? Ya, Itu jangan sampai Iya. klien kita pernah jatuh Aha. atau bahunya pasang pen, Ya. kita kasih beban berat-berat. Oh ya. Setelah cedera baru kita tahu, oh kamu pernah pasang pen ya. Nah, Oh itu bahaya juga tuh. ya saya secara pribadi saya sering menanyakan, ada histori apa? Pernah jatuh? Pernah sakit apa? Pernah apa? Karena saya secara pribadi di salah satu gym saya dapat klien baru. Iya. Saya sudah menyiapkan properti seperti klien-klien seperti yang saya biasa. Iya. Begitu dia dari loker, saya lihat jalannya kok agak beda. Oh. Nah, Ya, jadi memperhatikan juga nih, coach memperhatikan iya, calon kita- kliennya ini ya. Terus? Saya tanya, kenapa Mbak? Aku bilang kok agak ini. Betul. Kalau jawab, dia pernah lumpuh setengah badan. Oh gitu. Nah, atau- berarti atau- langsung Betul. berubah tuh. Berubah total. Oh, jangan di sini, kita pindah. Oh. Nah, ya. jadi itu sebetulnya yang saya secara pribadi ya selalu melihat dari histori dulu. Nah, begitu histori kita paham, oke, mbaknya, ibunya, atau harus seperti latihan di cutting, atau latihan di bulking. Tapi kalau cewek rata-rata
biasanya mereka ke body shaping. Body shaping. Iya. Nah, itu yang kita ini ya kan ya. Oke. Iya. Rata-rata tuh body shaping. Body ya. shaping. Jadi Ya. jangan sampai body shaping Anda latihkan ke bodybuilding. Oh iya. Nah, itu yang Nanti nggak shaping-shaping. betul, nggak shape ya. Iya, Shape-nya nggak dapet betul. terus ya. Karena di Oke. body shaping itu ada batasan kardionya berapa, bebannya berapa. Oh, Ya. jadi bukan bebannya seberat-beratnya Ya. gitu. Kalau itu Ya. kecuali itu mungkin yang mau Anda kemudi ke bodybuilder Iya. tadi. Karena bodybuilder kan step untuk bebannya kan dia piramid, semakin naik, sama naik. Oh gitu. Ya, jadi nah teknik. ini sahabat ngopi ya, ternyata memulai olahraga itu nggak ngasal ya. Jadi dibutuhkan itu kalau ada kesempatan punya personal trainer silakan, Iya. atau setidaknya kalau berlatih di tempat gym Iya. hubungi mungkin ada pengawas atau Betul, apa ya supaya iya. bisa memberitahu kita kalau pakai alat ini atau apa gitu. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Jangan sungkan-sungkan untuk Betul, bertanya. daripada nanti cedera. Daripada cedera. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau kita ngomong soal cedera, Iya. Coach Harry pernah mendapatkan klien atau apa yang mengalami cedera nggak nih? Ini kebetulan baru pagi tadi nih saya mengalaminya nih. Ah ya, Nah. gimana nih? Seru nih. Kebetulan saya pagi lihat. tadi. Iya. Kebetulan saya lagi training. Iya. Nah, Training apa nih? Ya, di gym. Di gym, Ya, oke, saya kelas. ada privat Oh, gym. private gym. Private gym. Saya lihat di luar, sebelah kan studio. Ya. Nah, keluar. Saya lihat kok jalan sempoyongan, turun dari admin. Dari kelas dia keluar nih. Ya, sempoyongan. nah, terus? saya udah menebak ini mesti ada apa-apa. Saya keluar, betul. Ternyata udah setengah semaput. Pusing. Kenapa dia bisa begitu itu? Saya tanya, masih sempat sarapan nggak Mbak? Enggak. Itu fatal. Itu fatal. Nah, Oke. kedua, iya, saya tadi malam tuh tidurnya larut. Kurang. Oh, itu kurang tidur. Jam setengah 1. Oh, Nah, ya. otomatis, Oh, iya. apalagi beliau masuk ke kelasnya kardio. Oh ya. Nah, pressure-nya sangat-sangat itu iya. terhadap jantung ya. Otomatis oksigennya kurang. Oh ya. Makanya sempat saya bantu untuk pertolongan pertamanya. Ya. Oh Ya. ya. Itu penting itu ya. Penting. Jadi memang sekarang kan banyak sekali Betul. gym di Pangkal Betul. Pinang ini tempat fitness Ya. ya. Nah itu kita harapkan mungkin ada apa alat P3K-nya. P3K Iya. untuk menolong Ya. si member yang lagi training, yang lagi ada masalah gitu ya. Satu, kita sebagai PT setidak-tidaknya kita harus tahu dulu untuk P3K-nya. Ya. Klien mau pingsan, harus seperti apa. Oksigen. Iya. Terus? Nah, saya menyarankan sebetulnya kalau di gym-gym tuh ada tabung oksigennya. Ada tabung oksigen. Ada tabung oksigen. Kalau sekarang tuh kan ada yang model yang Portable ya? portable Ya, itu. ya, Nah, itu kan itu. masa expire kan 1 tahun sekali pakai itu kan Ya. saya juga cukup daripada kita untuk nyiapin yang besar. Yang besar. Nah, itu sebetulnya udah cukup. Itu udah Ya, cukup. ya. Oke ya. Dan satu lagi untuk di admin juga harus di trainer ya. Karena kita nggak bisa jadi tanggung jawab kita di gym kalau terjadi sesuatu tuh di tempat kita. Iya. Karena mereka latihan di gym. Iya. Atau otomatis kan kejadiannya di gym. Iya. Nah. Jadi admin itu nggak cuma Iya, hanya sekedar iya, catat. iya. Jadi member gitu kita ya. kita pun sebagai PT, sebagai owner pun Iya. harusnya paham, oh kita butuh ini, butuh ini, butuh ini. Oh, setidaknya Karena- pertolongan iya, pertama mereka tahu betul, gitu kecuali loh. seperti di Tung Tau ini, Ah, ah. orang datang minum kopi tiba-tiba dia pingsan. Berarti Nah, kan itu- kegiatannya kan di luar. Iya. Dia cuma datang duduk. Nah, Tapi kalau di gym kan enggak. Dia melakukan kegiatannya di situ. di dalam gym itu. Di dalam gym. Nah. Pada masa kegiatan itu dia pingsan. Berarti kan masih tanggung jawab di kita. Oh. Walaupun Setidaknya mungkin nomor telepon iya, ambulan dia nomor telepon ambulan harus tahu, ada. iya, kan, gitu kalau ada apa-apa Iya. dia harus telepon kemana. Dan gitu satu kan. lagi kita jangan jadi dokter-dokteran. Oh, Sering gitu. ngasih obat yang kasih minum obat ini jangan. Iya. Ya. Iya, Lebih iya, baik kita bantu P3K aja. Oke. Jadi untuk orang minyak kayu putih yang Iya, seger-seger yang- tuh. ya, itu pokoknya yang itu penting untuk merangsangnya itu. Iya betul supaya dia, sekali. apa
melek gitu ya. Iya, betul. Satu lagi kalau lagi pusing jangan dikerumun. Oh ya, itu oksigennya makin berkurang Iya, tuh. ada sedangkan dia yang pingsan butuh oksigen disedot orang banyak, nggak cukup dia oksigennya. Ya. Ada. Oke, ini Ada. kita berlanjut pembicaraan dari Siap. latihan persiapannya seperti apa, di gym Betul. seperti apa, kenapa kita butuh trainer ya. Betul. Oke, nah sekarang kalau batas usia seseorang untuk mulai berolahraga itu ada nggak Pak? Sekarang trennya untuk olahraga itu justru untuk semua umur. Untuk semua umur? Untuk semua umur. Oh, dari kecil Atau juga bisa dari kecil diperkenalkan pun, dengan olahraga ya? Dengan kebutuhan dan pendampingnya yang paham. Oh gitu. Oh, anak-anak latihannya harus seperti ini. Ya. Anak-anak nggak bisa kita lakukan latihan di gym seperti orang-orang dewasa. Ya. Harus kamu ngangkat ini, repetisi nggak bisa. Oh itu nggak sesuai berarti ya dengan kalau main- anak-anak saya lebih sukanya mereka fun. Ya. Nah, Happy bermain ya? happy. Oh, jadi Iya. kebiasaan Iya. berolahraga itu bisa ditimbulkan juga Betul. karena mereka merasa senang Iya. datang ke tempat olahraga Kebetulan itu. pas olahraga ini juga ada teman-teman yang mempercaya anak-anaknya, Mas Heri, Oh, iya, tolong ya anaknya daripada libur, oke. Oh, jadi Iya. Teh Heri ini bukan cuman dewasa juga ya, tapi Iya. untuk anak-anak juga. Iya betul. terima. Oh, Jadi cara ya. mengangkat beban untuk Iya. anak-anak sama dewasa beda. Ah. Kita nggak bisa langsung anak-anak kamu angkat ini enggak. Hmm. Jadi secara aja kita lihat kemampuan dia, lihat kemampuan tubuh dia, lutut dia, kaki dia. Lebih banyak ke motorik kalau anak-anak. Iya. Dan saya sekarang lihat nih anak-anak. Motorik ya? Ya, saya malah sekarang ini saya lihat anak-anak tuh kebanyakan lemahnya di lutut sama tulang belakang. Oh, Ya, lutut jadi dan begitu tulang belakang. begitu disuruh jongkok rata-rata mereka nggak bisa. Bingung juga. Oh, anak-anak sekarang tuh Anak-anak lemahnya sekarang, gitu. iya. Kenapa itu? Mas Nah, Heri, ya? satu mungkin karena ya tadi tuh habit tadi. Habitnya, Ya. ya. Kalau dulu kan kita masih kecil kan kalau ke WC kan jongkok. Oh, WC jongkok. Ah. Betul. Kalau sekarang kan anak kecil kan udah WC duduk ya, WC iya. duduk. Terus belum lagi lama di dalam Iya, WC iya. sambil pegang gadget Nah, itu yang gitu. bahaya. Itu bahaya itu ya. Terus kadang-kadang ada ibu-ibunya bilang, nah terus kalau gitu saya harus ganti toilet, Mas Heri dia bilang, supaya ganti toilet duduk harus dibuk. No, Nah, gimana tuh? gampang. Iya, gimana gampang? Cari kursi kecil, Kursi kecil, taruh oke. di depan, angkat kursi kaki. Oh, begitu. Kan posisi udah jongkok. Oh iya. Nah. Ya, yang penting Iya. posisi lututnya Seperti jongkok, ngangkat. harus ngangkat. Iya. Oh, nah ini menarik ini sahabat ngopi. Jadi ada beberapa tips dan trik ya Iya. yang diajarkan oleh Jangan Coach toiletnya Heri. dibongkar. Toilet nggak perlu dibongkar. Iya. Oke ya. Supaya untuk anak-anak pun sudah Iya. punya apa ya terlatih. Terlatih. Jangan badannya kaku Iya. karena jarang kegiatan. Karena anak-anak sekarang ini kita lihat ya Coach Heri ya, mereka Betul. banyak bermain Iya. gadget terus duduknya kadang-kadang posisinya Iya. tidak tepat. Satu lagi tujuan kita latihan beban di gym tuh sebetulnya untuk menguatkan otot. Menguatkan otot ya. Ya. Kalau otot kita kuat, otomatis tulang kita kuat. Oh gitu. Ya, karena otot yang akan menunjang. Otot itu Yang menunjang kita iya, supaya kita supaya jadi tulang kita supaya kuat. kita tulangnya nggak kerja keras gitu ya. Makanya sekarang Ah. kalau dibilang, waduh terlambat, saya udah no, untuk olahraga itu tidak ada terlambat. Oh ya. Jadi dari kecil nih Iya. sampai kita udah tua ya, Iya. ibaratnya tuh senior Kita juga lihat nggak kadang-kadang masalah olahraga di ya. sosmed tuh umur 55 dia baru nge-gym. Umur 50 dia baru nge-gym. Gitu. Nggak masalah Nggak itu. masalah. Bagus ya. Iya, tapi ya itu Lebih baik ya daripada lebih tidak. baik, tapi ya itu harus ada bimbingannya. Ya. Jangan sampai dia belum 55 tiba-tiba latihannya udah over lah. Oh, nggak benar itu. Wah, ya, itu masalah juga Ya, itu ya. harus ada Segala bimbing. sesuatu yang berlebihan Iya, kayaknya memang tidak tidak baik. baik. Betul Ya, sekali. Oke. Nah, Ada. nah ini kalau yang paling senior yang Coach Heri pernah handle itu umur berapa nih? Kebetulan sekarang saya masih ada ini. Ada? Umur 75 tahun. 75 tahun. Ibu-ibu, Iya. bapak-bapak? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Iya. Masalahnya apa tuh Coach Heri? Karena beliau dulu obesitas. Dulu obesitas. Iya, oke. obesitas. Jadi di lututnya yang nggak lemah. Oh, lututnya nggak Iya. kuat. Nah, Saya dipercaya sama anaknya oke, untuk anak. bantu. Untuk bantu Kebetulan ibunya anaknya ini. di Jakarta. Iya. Ya, tolong ya Mas Edo. Oke, saya bantu. oh jadi ini umur 75 tahun pun Iya, tetap bisa datang 75. ke fitness ya? atau Ini tempat saya gym datang ya? ke rumah ini. Oh, udah. Oke, Iya. maaf. Coach Iya, Heri datang ke rumahnya. iya. Nah, itu ibu bisa jalan normal atau tidak? Untuk sementara udah masih pakai kruk. Masih pakai Iya. kruk ya. Jadi Dia hanya masalah di lutut gitu. lutut sama persendian.
Oh, sendinya. Ya, mungkin karena Dulu masa. tidak pernah olahraga. Dulu tidak pernah olahraga, tapi kalau pekerjaannya mungkin dituntut kerjanya jarang untuk olahraga, ya itu. Jadi otomatis Obesitas ya? kalau saya lihat kalau dari cerita beliau obesitas. Ya. Tapi Itu alhamdulillah. training seperti apa yang Coach Heri Nah, kasih? bedanya sama orang-orang sekarang Ya. ya ringan aja. Ya. Jalan kaki. Nggak Angkat mungkin kan? kaki, Ya, ya, kalau ya, kita kan. kan masih bisa tuh berdiri, angkat kaki. Ya. Nah, kalau Atau beliau sambil duduk tuh. Beliau sambil duduk. Oh. Nah, jadi ya. kita kasih gerakan umur 75 tahun sama 55 sama 35 sama 25 kan kapasitasnya beda. Iya. Iya, Oh. tapi secara semuanya kegiatannya sebetulnya sama. Latihan untuk bicepnya. Latihannya sama, tapi latihan bebannya untuk- yang berbeda, yang dan disesuaikan teknik dengan latihannya berbeda. teknik juga berbeda. Iya. Oh, oke, Atau kalau oke. mungkin kalau yang masih squat kan bisa squat sambil berdiri. Nah, kalau ibu-ibu kan nggak, dari duduk angkat yuk berdiri, duduk lagi, angkat yuk duduk lagi, Oh, ya. udah squat. Oh ya, udah squat juga seperti Squat. itu. Oh Iya. iya. Jadi Betul. keterbatasan itu tidak membuat kita tuh tidak berolahraga Tidak gitu. berolahraga. Nggak benar itu ya, Tidak. kalau ya. Jadi sebenarnya Ya. bisa, cuma Ya. kita sesuaikan. Nah, olahraga itu sebetulnya nggak susah. Nah, Tidak susah. Yang susah tahu apa? apa? Memulainya. Memulainya. Ah. Nah ini nih, Iya kan? ya kita apa nih? Mungkin moodnya belum. Iya. Mau olahraga kayaknya Nah. mesti ada mood gitu. Iya betul. Ah, gimana tuh, Nih kadang-kadang nih kalau saya Ah. ngomong Hmm, kebiasaan, kebiasaan. sering gini, saya mau lari mau jogging, Mhm. mesti pikiran ngajak siapa ya? Ngajak siapa ya? Betul. Bener nggak? Betul. Sering seperti Udah itu. dapet temen, Iya. aduh sepatu belum ada ini, Belum ada sepatu ya. tertunda lagi. Tertunda lagi. Iya kan? Harusnya mulai besok. Ah, Ntar minggu depan sepatu deh. udah di, Beli sepatu udah ada dulu. sepatu belum ada, Oke. belum dibeli. Oh, iya. Habis itu, aduh, tren yang udah kecil nih. Oh, celananya. Tuh. Jadi rencana tanggal 1 mungkin sebulan tarsok. Iya. Nah, terus olahraga yang baik itu apa Mas Heri? Olahraga yang baik itu satu, Anda terpikir apa di kepala Anda? Oh, gitu. Mau jogging? Jogging aja. Nggak usah banyak. Nggak usah banyak nyari Alasan temen ini ini enggak. apa? Oke. Diniatin aja langsung, mau jalan udah keluar jalan. Aha. Nah, ini tuh terutama nih orang-orang yang biasanya tuh bilangnya selalu apa? Sibuk, saya Ya. tidak punya waktu. Ya. Nah, itu gimana tuh? Coach Heri? Sebetulnya olahraga tuh kita tidak mesti harus ke gym. Tidak mesti kita harus tidak ke mesti gym. harus ke studio. Oke. Kita harus tidak mesti ke jalan, harus lari-lari. Lari Enggak, dengan pakaian yang keren Iya, gitu ya, buat sebetulnya pelari. Olahraga tuh dimanapun bisa. Oh, Saya gitu. kasih contoh. Ya. Ya. Aceh duduk kayak gini aja. Ya, duduk ya, Oke. seperti ini ya. Ayun. Oh, tangannya begini aja. Oke. Udah latihan bicep. Oh ya. Iya kan? Meskipun tidak ada beban. Meskipun tidak ada. Oh, gitu Atau- ya. Oh, Nah, ya. satu lagi. Ya. Nih, olahraga. Pondasinya olahraga. Pondasinya Satu olahraga teknik. nih. Tekniknya perlu. Ya. Oh, jadi mesti tahu. Harus tahu tekniknya. Harus tahu tekniknya. Kedua- Jangan asal gerak gitu ya. Kedua core. Core tuh apa tuh, Coach Heri? Core itu fungsinya untuk menunjang tulang punggung Oh, jadi dengan core itu, cara mengeluarkan inti gitu ya. otot perut Aha. sama mengeluarkan otot belakang. Oh, jadi kita Nah. setiap melakukan Iya. olahraga itu harus core, Core. supaya maksimal. Tulang belakang Supaya- aman. Oh, supaya tulang Saya aman kasih belakangnya. contoh. Ya, oke. Oh ya, sering ya orang duduk kayak begini ya, kayak badannya tuh. Ini dia tidak menggunakan core ototnya. Oh ya. Oh, core itu berarti kalau kita Ada tuh perbedaan. Iya. tegak gitu ya. Oh, posturnya harus Iya, benar. kalau dari dulu mungkin istilah tunggi position. Oh, ada istilah itu Iya. ya. tunggu position. Jadi Oke. perbedaannya sangat gampang. Ini. Jadi oh ya, Begitu badannya dia, ya. Jadi kita tulang belakang kita tuh tegak gitu seperti Iya, dilatih. yang paling capek itu Oh, oh. tulang belakang. Tulang belakang. Iya. Makanya core itu istilahnya kita mengeluarkan otot perut, mengeluarkan otot belakang Otot perut. untuk tetap Menunjang tulang badan kita belakang. itu. Tetap tegak. Iya, karena Iya. memang kita sering dengar ya orang-orang punya masalah di tulang belakangnya, Betul, saraf kejepit saraf lah, kejepit, atau ada. bermacam-macam lah. Betul. Itu karena mereka tidak pernah melatih core. Melatih core. Oh, Dan oke. yang terakhir, Mhm. nafas, olah nafas. Olah napas, Iya. iya. Jadi kapan kita harus buang nafas, kapan kita harus tarik nafas. Oh, kita harus tahu Iya. itu. Jadi kadang-kadang kalau kita
contoh. Oh, gini ya, contoh. Oke. Kayak begini kan? Melihatnya juga nggak enak. Nggak. Tapi kita dengan Oke, kita pasang di aja. core, teknik yang bagus, Tekniknya bagus. buang nafas, Oh, pelito hangat. jauh lebih enak. Nah, Oh, sesederhana ini iya. ya, Kak Sherry Udah ya? seperti ada beban kan? Iya, betul. Udah seperti Tapi kalau dilemesin, Oh, ya. Oke. ini bikin bisa 100 kali. Iya. Jadi Iya. itu bisa dilakukan di mana saja. Bisa. Mungkin kita lanjutin latihan di shoulder. kantor ya. Ya. Oh, begini. Iya. Oh, Untuk latihan bahunya, bisa. bisa. Buat latihan punggung tanpa alat. Oh. Udah latihan punggung. Iya. Atau, Sesederhana itu. iya, buat ibu-ibu, cewek-cewek mau sit up, mau push up, nggak mesti harus di lantai, dinding. Oh, di dinding bisa. Iya, Oh. lakukan di dinding, miringkan Push up badannya. gitu ya, begini ya? Iya, Oh, betul. tangannya yang penting nempel dinding gitu ya? Iya. Oh, seperti itu. Permasalahannya itu 3M tadi, Ce. Apa tuh 3M? Males. Iya, Kak Sherry. Iya, betul. Itu faktornya itu 3M tadi, males. Mesti kalau dibilang ada treadmill ada di rumah, Ya, betul. sebulan, 2 bulan, 3, setengah tahun. Sampai bulukan. Jadi gantungan baju. Oh iya. Jadi gantungan anduk. Iya. Oke, Iya. ya. Oke. Nah, jadi olahraga itu tidak harus datang ke gym. Tidak harus datang ke gym. Tapi bisa dilakukan di mana saja. Yang penting kita harus tahu tekniknya. Tahu tekniknya. Kita menggunakan core. 3 pondasi tadi. 3 benar, yang ketiga Teknik, core, nafas yang nafas. benar. Iya. Iya, oke. Nah, itu Ada. menarik ya, Coach Heri ya. Betul. Jadi sahabat ngopi, kalau Anda merasa memang Anda harus berolahraga ya. Sekarang Iya. kayaknya olahraga itu bukan pilihan tapi harus ya. Kewajiban sekarang. Iya. sebenarnya. Nah, tapi kalau Anda menemukan kesulitan, tidak punya waktu, tidak bisa ke tempat gym, Iya. jadi bisa dilakukan di mana saja. Di mana lah, apalagi sosmed sekarang kan berkembang. Oh ya. Nah. Jadi kita bisa belajar di Iya. sosmed juga ya. Sosmed juga, tapi kita harus cerdas. Harus cerdas. Harus cerdas. Cerdas gimana tuh, Ya, Mas Heri? kadang-kadang kita lihat sejak riwayat mereka. Oh, si yang Dia si itu tuh Trainer, mulainya dari iya. trainer tuh mulai dari Mana? dari Background-nya apa? karirnya seperti apa. jadi bukan jangan hanya asal selebgram. gitu. Oh, jangan seleb. Cari konten Ya, aja. cari konten. Ya, Oke. satu lagi. Iya. Ya. Kalau kita berolahraga, otot kuat, tulang kuat. Oke. Otomatis umur 75 tahun saya bisa jalan-jalan. Ya. Saya masih bisa Itu bisa gendong cucu. motivasi, jadi motivasi ya. Oke, ya, betul. Jadi Sekarang tuh kadang-kadang sering kita lihat sosmed. Saya olahraga setidaknya umur 75 saya bisa jalan-jalan. Ya. Saya masih bisa kuat ngedong cucu saya. Ada target seperti Ada itu. challenge-nya buat kehidupan. Oh. Gitu, betul. Ya, jadi hal-hal yang tetap kita bisa lakukan Iya. meskipun kita sudah senior, Iya. karena kita rajin berolahraga. Betul. Ya. Jadi olahraga bisa di mana saja, Di bisa mana kapan saja. Kapan saja. Ada. Dan coach juga bisa mendapatkan informasi dari sosmed. Sosmed, Yang penting harus ya, bijak. ya. Jadi kita memilih trainer itu yang kira-kira backgroundnya seperti apa. Betul Jadi sekali. bukan asal Bukan yang mencari kontennya. Ya, betul. Oke, ya. Jangan meniru gerakan yang cari konten. Ya. Ada. Oke, nah sekarang Coach Heri bisa berbagi nggak dengan kita selama menjadi seorang personal trainer? Kira-kira suka dukanya itu apa ya? Kalau saya secara pribadi menjadi PT itu buat saya menghasilkan karya. Itu sukanya. Iya. Jadi Karya gimana maksudnya? saya bisa membuat orang jadi lemes, yang tidak berpunya motivasi sekarang lebih bermotivasi. Oh, jadi lebih semangat. Iya, lebih semangat. Jadi makanya seperti saya bilang tadi, jadi PT gampang, bagi saya susah. Karena bagi saya itu Ini suatu berurusan karya. dengan Iya, orang ya, dengan iya. Dia pinginnya badan seperti ini, Iya. menjadi ideal. Iya. Gitu. Ketika dia berhasil itu Ketika ada suatu kebanggaan bagi seorang coachnya ya. Iya, Iya. betul sekali. Betul sekali. Oh, iya. Dan dukanya, Dukanya nih apa nih? dukanya kita harus bangun tiap pagi. Iya, betul. Iya. Ada, kita jarang untuk ibaratnya untuk
di rumah tuh pagi-pagi. Jadi tidak pagi kita udah meninggalkan rumah lebih awal. Oh ya, Nah, itu butuh iya, ini ya, butuh. betul ya. Tapi karena udah terbiasa, Iya, harusnya udah tidak ada terbiasa ya. masalah. Di rumah pun udah bisa memaklumi. Iya, seperti itu. Ada. Nah, kalau pernah nggak dapat klien yang sulit nih, Coach Eri? Klien yang sulit nih seperti contoh saya kasih tahu tadi sih. Dia terlalu menuntut banyak. Ya, Nah, seperti tadi ke dokter minta obat kan, Ya. tapi menentukan obat sendiri. Ya. Nah, sama, Mas, saya nggak mau ini, saya mau ini. oh jadi dia yang Nah, menentukan itu ya? kalau udah dapet klien seperti ini, sebetulnya Ada pendekatan khusus? harus kita kasih tahu, Mbak tuh butuhnya ini. Jadi kardionya butuh segini, seperti ini. Karena saya bukan tipikal PT yang mencoba semua alat. Oh ya, ya. Nah. Ada tuh klien yang dia mau coba semua Nah, tuh. mau coba Ya. enggak. Kenapa saya nggak pernah pakai alat itu? Karena Anda tidak membutuhkan. Atau sementara ada targetnya seperti ini. Suatu saat Anda akan menemukan alat itu. Yang pas buat dia gitu ya. Karena apa? PT itu kan ibaratnya kita kan terikat untuk di programnya itu. Nah, kalau misalnya udah selesai, udah bagus kondisinya kan, oke, baru kita masukkan ke alat yang lain-lain. Kita menjadi mempunyai banyak teman Iya. dari berbagai kalangan. Nah, di sini kadang-kadang kita harus mengikuti Iya. kliennya ibu-ibu, otomatis kita harus menjiwai seumuran. Begitu kliennya anak-anak, kita harus mengikut jadi anak-anak. Ya, oh disesuaikan Iya, dengan ininya ya. dia Oke, betul. sesuai dengan umurnya. Disesuai dengan umur supaya apa? Kita bisa ngikutin mereka. Atau anak-anak kalau kita gayanya seperti itu, Ya kayak guru Iya, gitu, atau besok- kayak apa merintah iya, gitu, besok begini. diajak, ini Males nggak mau datang. nggak mau lagi dia. ada Ya. mamanya bilang yuk nge-gym, nggak bakal mau. Hmm. Jadi kita mengikutin suasana aja, mengikutin aja klien kita seperti apa, ya kita ngimbangin aja. Ngimbangin gitu ya, ya, walaupun oke. kita tidak seumuran sama mereka, setidaknya kita ngikutin. Oke, Ada. oke. Nah, ini mumpung nih Coach Heri Iya. udah ada di sini. Bisa nggak memberikan contoh beberapa gerakan sederhana? Mungkin jadi supaya sahabat ngopi yang lagi Iya. mau melakukan training di rumah mungkin nggak perlu datang ke gym ya. Betul. Bisa dilakukan di rumah. Iya. Nah, mungkin ada beberapa gerakan yang Oke, bisa nih. ditunjukkan. Saya berbagi tips ya untuk di ibu-ibu, bapak-bapak atau yang di rumah. Iya. Untuk jantung itu kan kita ada dua sebetulnya. Jantung di sini, jantung aslinya. Oh, jantung di Jantung keduanya kita di betis. Di betis. Iya. Oh, maksudnya Nah. gimana tuh Coach? Kalau Aceh misalnya bangun tidur, Bangun tidur? bangun pertama kali begitu kita injek itu kadang posisi lemah, Agak melayang tuh. agak melayang. Ah. Apalagi udah usia di kepala 5. Iya. Nah, Ah. mulai melayang. Nah. Nah, latihlah otot Betis. betis kanan kaki. Nah, caranya gimana Nah, tuh? saya kasih tip buat bapak-bapak, buat ibu-ibu nih. Tiap pagi, ya, usahakan aja. Iya. Kalau dibilang, saya nggak kuat jinjit, gampang. Oh, pegangan, boleh? Pegangan. Iya. Nggak ada yang Itu nggak untuk bisa. melatih otot betis. Otot betis, Oke. otot lutut, ini udah merangsang lutut, ankle, segala macam, paha, ya. Kalau mau lebih lagi, boleh agak ditekuk sedikit. Oh, itu untuk bokong? Iya. tuh? Oke. Buat latihan kaki. Latihan kaki. Iya. Kalau dia mau ke bagian atas lagi, ayunkan. Oh, tangan naik ke atas. Iya. Oke, dinaikkan ke atas Nah, gitu sambil ya. buang nafas. Nah, seperti Iya. saya bilang tadi, kapan buang nafasnya, kapan tarik nafasnya, kapan Harus buang. tahu. Yes, Itu lakukan aja gerakan jadi, ini. oke. Stretching ringan. Iya. Itu tarik tangan ke atas, ke kanan, ke Ah, ini kiri. di kantor juga boleh ya kan kayak gini ya, Betul. Coach ya. Ini Ya, di kursi ya, nih. ya. Nah, bisa lakukan. Bisa ya? Ya. Mau squat, Ya. bisa lakukan. Pas lagi break gitu ya. Iya. Ah. Sebetulnya bisa nih, seperti saya bilang tadi, push up-nya buat cewek-cewek nih, ibu-ibu. Oh. Ya, nggak mesti harus di Nggak lantai. harus di lantai, Iya, gitu nggak ya. mesti harus di Oke. lantai. Nggak mesti harus di lantai. Yang penting saya bilang tadi, core sama nafas, itu yang utama. Ah. Iya. Tekniknya tahu core dan nafasnya Teknik yang nafasnya, benar. itu yang benar sebetulnya. Ya, oke. Ya, Jadi itu. kapanpun. Tadi itu untuk
jantung ya, untuk untuk ada jantung, kardionya untuk ada, kardionya, dan untuk itu untuk otot lutut, betis, otot betis paha. Oke. Kalau dia bagian dada, bagian atas bisa melakukan seperti gerakan tadi. Oke. Punggungnya bisa seperti ini, buat dadanya. Itu seperti main kalau di gym seperti alat butterfly. Oh iya. Nah, ya. Udah. Nah kalau satu lagi nih, Ya. kebetulan Coach Heri nih, kalau misalnya buat ibu-ibu yang punya masalah, biasanya ibu-ibu nih ekstra nih pinggangnya nih. Tuh, gimana tuh buat mengecilkan pinggang, perut, dan bagian-bagian di tengah itu? Sebetulnya kalau untuk ke bagian itu sebetulnya yang paling utama itu pola makan. Pola makan? Pola makan. Jadi kalau mau dibilang olahraga pingin kurus sebagus olahraga, tapi kalau pola makan kita masih ambaradul, nggak tercapai juga tercapainya. ya? Jadi pola makan, saya lebih cenderung ke pola makannya. Oh gitu. Gitu? Defisit kalori tadi, harus ngimbangin makannya seperti apa, istirahatnya seperti apa. Saya cukup. Betul, sehebat apapun latihannya, tapi kalau makannya masih ngomong makan seperti makanan seperti berlebihan tadi, ya susah targetnya. nggak tercapai. Ya. Oh, iya. Jadi intinya pola makan. Jadi Ya, kalau ya, ibu-ibu mau pingin badan perutnya agak slim, nah boleh sayang tapi agak dikurangin untuk makanan. Makanan, ya. Training aja nggak Ya. cukup gitu ya. Ya. Jadi makannya harus dijaga juga. Iya, betul. Oke, nah ini menarik sekali ya. Jadi ya kita membahas hal-hal itu. Jadi ini kita membangun kebiasaan. Untuk berolahraga. Yang saya bilang tadi habitsnya. Ya. Otomatis nanti kalau kita sudah lakukan itu, sudah terbiasa. Jadi manfaatnya kita dapatkan, mungkin kita jadi lebih bersemangat untuk berolahraga. Ibaratnya dari rutinitas sehari-hari. Ya. Jadi nggak terbeban. Jadi kayaknya nggak melakukan tuh kayaknya ada sesuatu yang kurang. Ya. Nah, betul. Kalau mungkin awal-awal harus berat gitu ya, tapi ibaratnya lakukan saja. Lakukan saja. Tapi ketika sudah biasa kita lakukan, itu otomatis dia nggak melakukan malah merasa ada kekurangan, ada yang kurang gitu ya. Jadi awalnya kalau mau bilang mau dipaksa, ya paksa aja gitu ya. Oke, nanti kalau udah habitnya terbentuk, otomatis semua akan berjalan sendiri. Oke. Yang paling berat tuh habit makan. Oh ya itu. Pola makan yang paling susah itu. Yang paling susah. Iya. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang udah. Ibu kumpul arisan lah, reuni lah. Makanya kalau kadang-kadang saya sama klien tuh saya nggak pernah ngasih ekstrim buat mereka. Jangan makan ini, jangan makan. Silakan makan apa aja, dibatasi secukupnya. Jumlahnya dibatasi. Dan paling ekstrim jangan rakus. Jangan rakus. Ya. Makan tetap makan, jumlahnya sedikit. Karena kan kita harus ngikut ya, kita kan bukan atlet. Iya, betul. Harus ekstra gitu, kecuali kalau yang ada turnamen, ada atlet. Nah, mereka betul-betul menjaga pola makan. Tapi kalau kita cuma untuk bugar aja, it's okay, fine. Ya. Gitu. Oke. Nah, terakhir nih, ke seri ini. Tips nih untuk teman-teman sahabat ngopi nih yang menyaksikan YouTube kita di OTT ini. Kira-kira apa nih tips dari Coach Heri untuk kebugaran si penikmat kopi ini? Nah, tips dari saya ini pengalaman pribadi. Pertama kali itu cobalah melakukan olahraga yang ringan-ringan dulu di rumah. Mulailah di rumah dulu. Mulai di rumah. Ya, jangan terlalu target terlalu muluk-muluk. Nanti terlalu makin muluk seperti tadi, nggak ada sepatu, nggak ada ini. Udah, lakukan di rumah. Gerakan-gerakan ringan dulu. Atau boleh jalan-jalan di komplek dulu. Atau setidak-tidaknya kita bergerak jangan dulu menunggu waktu kapan olahraga. Tapi kita harus menyiapkan waktu untuk berolahraga. Iya. Nah, sedapatnya berapa? Sedapat mungkin. Iya. Olahraga itu tidak mesti harus setengah jam, 1 jam. Enggak. Lebih baik 10 menit, 15 menit, tapi konsisten. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Iya. Jadi nggak mesti harus pagi, siang, sore, ini enggak. Yang penting konsisten, di kantor pun konsisten. Jalan seperti tadi. Ya. Lengah sedikit. Kemudian parkir agak jauh. Iya, parkir agak jauh. Saya dulu kalau di kantor tuh kadang-kadang saya jarang menggunakan lift. Sukanya tangga. Oh, naik tangga. Ya, jadi kadang kalau saya jalan ke mall atau kemana,
saya kadang jarang menggunakan eskalator. Ya. Saya ingin melatih. Oh, kayak kita jalan Ya. gitu ya. Oh, Oke. Oke, Dadah. sahabat ngopi ya. Menarik sekali perbincangan kita hari ini, ngobrol-ngobrolnya di Siap. OTT seputar kebugaran, olahraga, tipsnya juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga dengan kita menyaksikan tayangan OTT kali ini, Iya. manfaat yang didapatkan oleh para penikmat kopi, Betul. para pecinta kopi itu bisa. Ya, oke, terima kasih Iya. banyak Coach Siap, Heri siap, siap. sudah hadir di obrolan Tungtau. Sampai ketemu mungkin ke depannya kalau Siap. ada kesempatan lagi. Iya, terima kasih juga. Bye, sahabat Oke. ngopi.